Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu hari ini. Apa kabarnya semua? Dan mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi kita, materi bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah sedikit membahas ya mengenai teks pidato persuasif. Nah, ayo di sini siapa yang masih ingat tentang apa ya arti kata istilah persuasif tersebut? Karena ini akan kita kaitkan dengan sebuah pidato. Ayo, siapa yang tahu? Karena persuasif ini sifatnya umum ya, bisa kita kaitkan dengan jenis paragrafnya, dengan kalimatnya, atau dengan pidato. Nah, ayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar ya. Persuasif itu artinya mengajak ya, membujuk, mengayomi, merayu juga bisa ya untuk orang lain untuk mengikuti hal-hal yang ingin kita sampaikan. Itu namanya persuasif. Nah, kalau pidato persuasif berarti apa ya? Nah, pidato persuasif berarti pidato yang salah satu metodenya itu memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat memengaruhi khalayak ataupun audiens. Nah, itu disebut dengan pidato persuasif. Nah, kira-kira kalau kita berpidato itu apa-apa saja ya yang harus kita miliki? Pasti banyak hal yang harus kita miliki. Nah, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu apa sih tujuan pidato dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena buat apa kita belajar kalau tidak ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita lihat nih, misalnya kita sering menonton televisi, misalnya ada acara-acara, ada peringatan-peringatan ya. Nah, pastinya dalam kegiatan acara tersebut selalu ada yang berbicara di depan umum ya. Misalnya acara memperingati Maulid, nah itu ada yang berpidato ya, ada yang menyampaikan kegiatan pada hari ini ya, seperti apa dan sebagainya oleh panitia. Nah, kemudian misalnya ada kegiatan apalagi ya di sekolah, ada kegiatan kegiatan perpisahan. Nah, tentu dalam kegiatan perpisahan tersebut ada yang menyampaikan kata-kata sambutan. Nah, tentu itu juga berpidato ya, yang sudah disusun sebelumnya. Kira-kira apa ya yang ingin disampaikan? Nah, satu lagi apa kira-kira kalau misalnya yang bersifat umum? Oke, ada yang namanya pidato kenegaraan, pidato presiden yang sering kita dengar ya. Nah, tentu dalam berisi pidato tersebut ya, siapapun itu sudah menyampaikan naskah-naskahnya terlebih dahulu sebelum ia menyampaikannya ke depan umum, ke depan khalayak ataupun ke depan publik ya. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan bahwa pidato persuasif itu adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian orang banyak ya, untuk mempengaruhi orang lain ya ataupun audiens agar mengikuti apa yang kita sampaikan. Tentu yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang berguna, hal-hal yang bersifat perubahan yang lebih baik ke depannya ya. Nah, jadi seperti apa sih yang perlu kita lihat dalam pidato persuasif itu? Nah, kita bisa lihat ciri-ciri dalam teks pidato persuasif, yaitu nah ini biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu ya. Sudah pasti dong dia yang dipilih untuk berpidato, artinya dia yang sudah memiliki kemampuan di bidang ilmu tersebut ya, ataupun sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya ada menginformasikan topik yang terdapat di dalam pidato tersebut ya. Harus kita informasikan apa ya yang ingin kita sampaikan. Itu biasanya berada di awal pidato ya. Nah, kemudian ciri berikutnya ada komunikasi dua arah di sini ya, ataupun juga komunikasi satu arah ya, karena pidato ini satu orang yang berbicara ya, tapi yang lainnya mendengarkan. Ini disebut juga komunikasi satu arah. Nah, ciri apa lagi ya yang ada di dalam teks pidato? Nah, berikutnya pidato juga dapat disajikan menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa saja? Misalnya menggunakan mikrofon, menggunakan pengeras suara seperti sound system, ataupun menggunakan fokus dan lain sebagainya untuk menunjang hal-hal yang ingin kita sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh si pendengarnya. Nah, kemudian ciri berikutnya dalam pidato itu juga memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Jadi yang disampaikan itu yang benar dong, bukan yang salah-salah. Artinya bukan yang berupa khayalan, bukan yang belum terjadi, tapi disampaikan sesuatu hal yang nyata ya, dan harapan-harapan ke depannya
yang bisa kita lakukan sebagai hal-hal untuk perubahan nantinya, ya. Nah, ada ciri apa lagi di dalam teks pidato? Nah, pidato juga harus memiliki tujuan yang jelas. Pidato yang disampaikan juga harus mencapai klimaksnya. Nah, ciri yang lainnya juga dalam pidato itu boleh kita sampaikan sedikit kelakar atau guyonan sehingga orang yang mendengar pidato tersebut tidak merasa bosan. Ya, kira-kira seperti itulah ciri-ciri dari teks pidato. Nah, kita akan lihat lagi berikutnya ya. Dalam pidato itu kita bisa menentukan strukturnya. Jadi sebelum kita membuat teks pidato, kita bisa menentukan dulu struktur dari teks pidato. Apa saja strukturnya ya? Struktur teks pidato itu ada bagian pembuka, ya, bagian isi dan juga bagian penutup. Hanya 3 di bagian struktur teks pidato. Jadi mudah saja ya. Kalau bagian pembuka, apa sih yang dijelaskan dalam bagian pembuka? Ada salam pembuka, ada penghormatan kita ya. Kemudian ada juga sapaan kepada audiens ya, sehingga kita tahu bahwa audiens sudah siap-siap untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian di bagian tengah itu ada bagian isi ya. Nah, di bagian isi ini berisi pokok-pokok ataupun topik yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita ingin menyampaikan mengenai bidang pendidikan, maka yang kita sampaikan topik-topik dalam bidang pendidikan. Atau yang kita ingin sampaikan bidang keagamaan, maka kita memilih topik-topik yang berhubungan dengan keagamaan. Apakah misalnya memperingati Maulid ya, ataupun kegiatan keagamaan yang lainnya, ataupun topik tentang kebangsaan, Sumpah Pemuda ya. Nah, kita bisa memilih topik-topik yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda, semangat pemuda, keindonesiaan, cinta tanah air dan sebagainya. Nah, kemudian bagian yang kedua itu ada bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini berisi simpulan yang sudah kita sampaikan di bagian isi tadi kita simpulkan ya, menjadi inti apa saja simpulannya. Kemudian baru kita menyampaikan salam kepada audiens ataupun kepada pendengar kita. Jadi cuma 3 struktur dalam teks pidato, yaitu pembuka, isi, dan penutup ya. Tapi Ibu juga akan menjelaskan sedikit lagi ada unsur-unsur apa saja di dalam pidato sehingga pidato itu dapat berjalan dengan baik. Yang pertama sudah pasti ketika kita ingin melakukan pidato itu ada pembicaranya atau disebut dengan orator ya. Jadi orator itu orang yang menyampaikan pidato ataupun orang yang berbicara di depan umum, disebut dengan orator. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pendengarnya atau ada audiensnya. Kalau nggak ada audiensnya, jadi siapa yang akan mendengarkan pidato kita? Benar ya? Oke. Nah, yang ketiga unsur apa lagi ya yang ada dalam pidato, yaitu ada materi. Nah, ini sudah pasti ya, materi pidato yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, yang keempat ada metode pidato. Jadi kita bisa menggunakan ataupun memilih beberapa metode dalam berpidato yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Oke, apakah misalnya membaca ataupun menghafal teksnya ataupun dengan improvisasi juga boleh ya. Jadi boleh beberapa metode untuk berpidatonya. Dan yang terakhir yang kelima itu ada dengan media pidato. Jadi media pidato itu hal-hal yang mendukung kita dalam berpidato tadi, seperti apakah penggunaan laptop misalnya, ataupun proyektor, ataupun pengeras suara dan yang lainnya ya. Nah, itu unsur-unsur yang terdapat dalam pidato. Nah, tadi ada strukturnya juga. Nah, untuk itu sekarang Miss Ibu akan memberikan latihan ya. Kita akan menentukan struktur teks pidato. Ini ada teks pidato persuasif judulnya Stop Narkoba ya. Ini juga sebagai remaja harus tahu seperti apa itu bahayanya narkoba, bagaimana kita terhindar dari narkoba. Nah, untuk itu kita harus tahu juga isi-isi dari teks pidato persuasif Stop Narkoba ini. Nah, ini sudah ada teksnya dan berikut ini kita akan menganalisis bersama ya struktur teks itu, mana bagian pembukanya, mana bagian isinya, dan bagaimana bagian penutupnya ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kita akan kerja bersama secara berkelompok untuk menentukan struktur teks pidato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.